Halo guys, kembali lagi bersama kami di KR Movie, tempatnya para kaum yang hobi rebahan. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang mengisahkan tentang sebuah perjuangan tentara dalam mengatasi pemberontak. Daripada berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Latar di Nigeria ketika konflik politik sedang berkecamuk. Para pemberontak pun semena-mena membantai para suku dan relawan Amerika yang mana sedang ada di sana dan harus diselamatkan sebelum para pemberontak membunuh sang dokter beserta stafnya. Tugas itu pun jatuh kepada seorang letnan. Ini orangnya yang akan melakukan penjemputan kepada seorang dokter yang bernama Lena. Ini parasnya. Sebelum para pemberontak membunuhnya, Sir. Rules of engagement. sebelum azan subuh mereka pun segera melakukan misinya menuju ke tempat dokter Lena berada. Dan dengan penuh kewaspadaan akhirnya mereka sampai ke tempat dokter Lena yang kebetulan sedang melakukan operasi. Dengan kedatangan letnan dan timnya membuat dokter Lena terkejut karena kedatangan secara tiba-tiba, tetapi setelah dijelaskan misinya yaitu hanya untuk menjemput dokter Lena saja. Dirinya pun enggan jika harus egois memikirkan dirinya sendiri, lantas diajaklah para staf dan warga lokal untuk menuju ke titik penjemputan. Keesokan harinya pun tiba. Lena bersama orang-orang yang ingin selamat segera bergegas menuju lokasi, sedangkan sisanya memilih tinggal meski mereka tahu bahwa akan ada para pemberontak yang akan datang. Tak ingin misinya gagal, sang letnan menyuruh mereka agar tetap berjalan. Akan tetapi yang namanya lelah, lapar, dan dahaga tidak bisa dibohongi. Oleh karena itu, letnan dan timnya akhirnya memberikan mereka waktu untuk beristirahat sampai warga sipil melanjutkan perjalanan. Saat itu muncul beberapa pasukan pemberontak yang dimana saat warga bersembunyi, salah satu bayi tiba-tiba menangis dan nyaris membuat mereka semua ketahuan. Singkat cerita, kita akhirnya diperlihatkan komandan pemberontak yang wajahnya mirip seorang artis Korea yang sedang mencari anak mantan presiden Dr. Lena. Namun karena di sana hanya ada teman Dr. Lena, akhirnya mereka memutuskan untuk memenggalnya. Kembali ke letnan yang sudah sampai di titik penjemputan, di mana letnan berbohong akan membawa mereka semua karena nyatanya helikopter tersebut hanya mampu menampung beberapa orang saja. Dan hal itu membuat Lena marah karena telah dibohongi, karena faktanya misi mereka hanya untuk membawa Dr. Lena dari zona berbahaya. Bukti kekejaman yang dilakukan oleh para pemberontak, di mana desa yang dikunjungi hancur rata dengan tanah. Sebagai seorang letnan yang mempunyai hati nurani yang baik, ia pun menyuruh anak buahnya untuk berputar kembali dan memilih untuk mengevakuasi anak-anak dan lansia terlebih dahulu. Dan ketika letnan meminta kapten untuk mengirimkan jemputan lagi, sang kapten pun menolak karena keterbatasan bahan bakar yang hampir habis. Sehingga sang kapten pun memberi arahan kepada letnan dan timnya untuk berjalan menuju Kamerun, karena di sana zona aman dari pemberontak. Sementara itu, di saat mereka sedang dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan, para pemberontak akhirnya mengetahui hal tersebut. Di tengah jalan mereka berhenti di sebuah desa, yang dimana desa tersebut kebetulan sedang diserang oleh pemberontak lain. Letnan dan timnya yang mengetahui hal tersebut pun langsung membabat habis pemberontak satu persatu. Atas kejadian itu mengakibatkan semua penduduk desa tewas dan hanya menyisakan seorang nenek tua dengan keadaan terluka dalam insiden tersebut.
Salah satu anggota letnan menunjukkan posisi si komandan pemberontak yang sudah semakin dekat. Curiga jika ada penyusup yang membawa pemancar di antara mereka, lantas sang letnan pun mengumpulkan semua orang untuk mencari tahunya. Saat itulah ada salah satu pria yang berlari, tapi untungnya dapat dihentikan dengan sekali tembakan. Dan benar saja, pria itu membawa alat pemancar yang hal itu membuat para pemberontak dengan sangat mudah mengetahui posisi mereka. Lantas ditanyakan apa tujuannya. Pria itu pun menjawab bahwa ada anak presiden Nigeria yang menyamar sebagai bagian dari mereka. Dan akhirnya terkuak fakta bahwasannya anak presiden tersebut sengaja menyamar menjadi bagian dari mereka. Dikarenakan rezim baru sudah menghancurkan keluarganya, ayah, ibu, dan saudaranya, sehingga tak ada pilihan lain selain mengamankan diri di desa tersebut. Dan ia juga ditemani oleh salah satu pengawal yang selalu setia menjaganya. Singkat cerita, si komandan pemberontak pun akhirnya menemukan mayat pria yang memegang alat pemancarnya. Saat itu terjadi ledakan yang berasal dari ranjau, yang mana sebelumnya telah ditanam oleh si letnan, yang mana hal itu membuat si komandan semakin murka. Si letnan sendiri kembali mencoba meminta jemputannya, namun sang kapten tetap menolak, dikarenakan saat itu jalur udara yang dilalui sedang berada dalam zona berbahaya. Sebagai seorang letnan yang bisa memanusiakan manusia, akhirnya si letnan dan timnya memilih berjuang bersama untuk melindungi satu sama lain. Karena terlepas dari misi ini penting atau tidaknya, orang-orang Nigeria ini juga patut untuk diperjuangkan. Karena pasukan pemberontak sudah semakin dekat dengan mereka, akhirnya si letnan dan pasukannya bersiap-siap di posisi untuk menghadapi para pemberontak. Di antara rerumputan mereka semua sudah siap dengan setiap serangan. Lantas di situ langsung terjadi baku tembak yang sangat menegangkan. Namun tak disangka salah satu tim letnan yang berambut mohawk sial terkena tembakan di bagian tubuhnya. LT, I got hit. No, sorry sir. You caught me sleeping. Don't worry about it. Lantas di situ langsung terjadi baku tembak yang sangat menegangkan, yang mana secara jumlah mereka jauh lebih banyak. Dan di saat satu persatu pasukan letnan mulai gugur, akhirnya salah satu anggota letnan meminta bantuan udara, di mana hal itu cukup memakan waktu. Yang alhasil membuat anggota si letnan hanya menyisakan 4 orang termasuk si letnan itu sendiri. Ketika bantuan udara sudah mendekat, si letnan langsung melempar asap penanda. Ketika itu para pemberontak langsung dihujani peluru, yang alhasil membuat komandan pemberontak dan pasukannya tewas. Dengan rasa puas, si letnan berkata dalam hati, "Modaro dewe." Anak presiden disambut dengan baik oleh warganya tersebut. Sementara si Lena dan sang letnan bersama 4 anggota timnya yang tersisa juga selamat. Tamat. Ending yang cukup memuaskan ya guys. Pesan yang bisa kita ambil adalah belajarlah melindungi orang yang lemah dan belajarlah untuk selalu menghargai satu sama lain, agar bisa menciptakan rasa manusia yang bisa memanusiakan manusia. Akhirnya, saya Abah Agus dan rekan saya Samin mengucapkan thanks for watching. See you next video.